Yo 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 yo, halo semuanya. Gimana nih kabarnya lur? Semoga dalam keadaan sehat dan mood yang baik-baik aja ya lur ya. By the way, puasanya gimana nih lur? Semoga lancar-lancar aja ya kan. Jadi kali ini Mimin bakalan ngelanjutin dong gua series yaitu BTTH season 5. Dan buat teman-teman yang mungkin baru gabung, Mimin saranin untuk nonton bagian sebelumnya dulu. Linknya ada di deskripsi. So sebelum kita lanjut, bolehlah ya untuk di subscribe tipis-tipis agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, siapkan kopi, luruskan kaki, hormati gurumu, sayangi temanmu, cintai pacarmu, itulah tandanya kita masuk ke intro. Let's go. Cerita berlanjut di mana sesampainya di markas dari monster kalajengking kemarin, ia pun langsung menawarkan agar Dewi Tabib menjadi kekasihnya saja. Dengan begitu, mereka bisa menciptakan keturunan yang sangat sempurna. Mendengar itu, Dewi Tabib pun bilang serahkan dulu inti monsternya. Sayangnya perkataan tersebut membuatnya langsung tersinggung dan bergegas menyerang Xiaoyan. Melihatnya, Xiaoyan tak keberatan sama sekali, yang membuat pertarungan pun langsung pecah. Bahkan Dewi Tabib juga memberikan serangannya. Tak hanya itu, Xiaoyan juga mengeluarkan boneka siluman dan senior Tianhu untuk menghadapi monster tersebut. Alhasil karena sudah seperti ini, monster kalajengking pun akhirnya mengeluarkan jurus andalan, di mana dengan racun miliknya, ia memanggil semua monster di hutan untuk menghadapi mereka semua. Pada akhirnya, karena sudah terkepung, mereka pun menjalankan job desk-nya masing-masing untuk menghabisi semua monster di sana. Namun khusus untuk senior Tianhu dan boneka siluman, mereka langsung fokus menyerang monster kalajengkingnya. Di tengah pertarungan, sebuah fakta mengejutkan juga terungkap. Monster kalajengking ternyata memiliki sedikit darah dari klan naga kuno Taisung. Namun karena hanya sedikit saja, ia tak diakui sebagai bagian dari klan tersebut. Pada akhirnya pertarungan pun kembali pecah, di mana selain adu serangan, senior Tianhu dan monster kalajengking juga saling melontarkan hinaan, membuat suasana pun semakin panas. Sementara itu, Xiaoyan yang sedang melawan para pasukan monster juga menyadari akan satu hal, semua monster di sini dikendalikan oleh monster kalajengking. Jadi selama monster kalajengking belum kalah, maka para monster yang lain tak akan pergi sama sekali. Kembali ke pertarungan utama, meski dikeroyok oleh senior Tianhu dan boneka siluman, monster kalajengking masih mampu bertahan. Namun kerjasama antara senior Tianhu dan boneka siluman sangatlah baik, hingga pada akhirnya senior Tianhu berhasil mematahkan satu tanduknya. Hal itu membuat monster kalajengking pun semakin marah. Ia langsung mengeluarkan teknik terkuatnya, menyerap semua monster di sekitar untuk berubah ke bentuk aslinya, yaitu kalajengking raksasa yang sebenarnya. Melihat itu, alih-alih gentar, Xiaoyan langsung meminta kepada senior Tianhu untuk menahannya terlebih dulu. Sementara Xiaoyan sendiri langsung bergegas mengaktifkan amarah teratai dewa. Pada akhirnya, senior Tianhu pun langsung mengeluarkan teknik rantai raksasa untuk mengunci pergerakan dari monster tersebut. Sontak, boneka siluman yang melihatnya juga tak mau kalah dan bergegas memberikan banyak serangan telak. Namun sayang, senior Tianhu dan boneka siluman tak kuat menahan amukan dari monster tersebut. Bahkan karena baru pertama kalinya ia terluka seperti ini, monster kalajengking benar-benar sangatlah murka. Dalam sekejap saja, senior Tianhu lah yang terkena banyak serangan telak. Hingga pada akhirnya, setelah senior Tianhu dan boneka siluman berhasil ia sudutkan, monster kalajengking pun langsung bergegas menyerang Xiaoyan dengan seluruh kekuatannya. Beruntung di saat kritis seperti itu, amarah teratai dewa berhasil diselesaikan. Dengan ini bentrokan besar pun langsung terjadi. Tapi jelas layaknya teknik yang mengandung unsur dewa, api teratailah yang berkobar yang menandakan kalau monster naga kalajengking racun berhasil dibinasakan. Tentunya seiring dengan kehancurannya, semua monster di bawah kendalinya juga langsung menghilang. Bahkan beberapa monster asli yang sempat membantunya juga ikutan pergi. Xiaoyan dan kawan-kawan pun akhirnya mendapatkan inti monster naga kalajengking tingkat ke-7.
Meski begitu, karena pertarungan tadi sangatlah besar, mereka pun juga bergegas kembali ke goanya. Sesampainya di sana, karena lembah Gleister beneran mengutus master di puncak Ranah Dozong, jadi sebelum bertarung, mereka sudah harus membuatkan tubuh baru untuk senior Tianhu sekaligus membantu Dewi Tabib mengendalikan tubuh racunnya. Tapi karena keadaan sudah mendesak, Dewi Tabib pun menyarankan agar mereka fokus dulu membuatkan tubuh baru untuk senior Tianhu. Mendengar itu, senior Tianhu lah yang benar-benar sangat terharu. Untuk pertama kalinya ia akan memiliki tubuh baru. Bahkan ia sampai meneteskan air mata dan mengucapkan terima kasih yang mendalam kepada Xiaoyan. Namun jelas karena senior Tianhu juga sudah banyak membantunya, Xiaoyan tak keberatan sama sekali. Tapi tentu saja senior Tianhu tetap merasa sangat terharu. Bahkan ia mengaku iri dengan gurunya Xiaoyan yang berhasil mendidik murid sehebat ini. Pada akhirnya, tanpa membuang waktu, Xiaoyan pun bergegas membuat pil jiwa yin yang-nya selaku pil di tingkat 7. Tentunya karena pil tingkat 7 akan memunculkan fenomena aneh, jadi untuk berjaga-jaga, Xiaoyan menyuruh mereka untuk di luar saja. Singkat cerita, setelah beberapa hari melakukan pemurnian pil, proses pembuatan pun akhirnya mencapai ke tahap akhir. Seketika fenomena aneh pun akhirnya muncul. Tapi tak lama setelah itu, fenomena tersebut malah langsung menghilang lagi. Ternyata karena hutan Lawson dipenuhi oleh kabut beracun, jadi petir tak menemukan targetnya dan langsung menghilang. Fluktuasi energi dari pil yin yang tetap luar biasa dahsyat, di mana layaknya pil yin dan yang, suasana langsung berubah menjadi panas dan dingin. Melihat itu, Xiaoyan pun hanya mengatakan agar senior Tianhu mengikuti aba-abanya. Selain itu, untuk tubuh barunya, ternyata Xiaoyan memberikan tubuh milik musuhnya dulu, yaitu Ketua Yunsan. Sontak senior Tianhu yang melihatnya awalnya sedikit protes, karena faktanya tubuh Ketua Yunsan sama sekali tak mencerminkan orang yang baik, ya kan? Waduh. Namun karena stok tubuh hanya ada Ketua Yunsan, jadi mau tak mau senior Tianhu pun tetap menggunakannya. Sementara itu di sisi lain, benar saja fluktuasi dari pil jiwa yin yang bisa dirasakan oleh para pasukan lembah Gleister. Bahkan dengan senyum liciknya, Tetua Se langsung bergegas menuju ke sana. Kembali ke Xiaoyan, mereka pun langsung mengaktifkan tubuh Ketua Yunsan. Proses penggantian tubuh ini tidaklah mudah. Ia harus menahan pembakaran api surgawi yang menyatu dengan jiwanya. Hal ini sangat sakral. Jika senior Tianhu tak mampu menahannya, jiwanya bisa saja meledak. Dengan aba-aba dari Xiaoyan, senior Tianhu segera memulai proses penyatuan tubuh. Namun di tengah proses itu, Xinlan tiba-tiba datang dan membawa kabar bahwa pasukan dari lembah Gleister sudah ada di depan. Benar saja, Tetua Se dan para pasukannya benar-benar sudah tiba. Bahkan ia langsung menyadari keberadaan dari boneka siluman, Xiaoyan serta tubuh dari senior Tianhu. Ternyata mereka semua sudah terdeteksi oleh dirinya. Dewi Tabib yang melihat kedatangan mereka sedikit menyindir lembah Gleister. Bagaimana tidak, demi menangkapnya, mereka sampai mengerahkan master di puncak Ranah Dozong. Tetapi Tetua Se hanya tersenyum sinis. Menurutnya demi tubuh abadi, mereka siap melakukan apapun. Ternyata di masa lalu, Tetua Se pernah bertarung melawan pemilik tubuh racun sebelumnya dan ia kalah telak. Namun, menyadari kalau Dewi Tabib belum mencapai tubuh puncaknya, ia pun tidaklah gentar sama sekali. Yang pada akhirnya pertarungan di antara mereka pun tak bisa dihindari lagi. Sebagai seorang master yang sudah berada di puncak Ranah Dozong, dengan kekuatan esnya, Tetua Se bisa dengan mudah mendominasi pertarungan. Di sana, karena proses penyatuan tubuh masih berlangsung, Dewi Tabib tak punya pilihan lain selain menahan Tetua Se. Sayangnya, meskipun sudah dibantu oleh boneka siluman, mereka tetap saja kewalahan. Bahkan tak butuh waktu yang lama bagi Tetua Se untuk menangkap Dewi Tabib dengan kekuatan esnya. Awalnya, Dewi Tabib masih menolak untuk menyerang. Sembari mengingat momen-momennya bersama Xiaoyan, ia mencoba menggunakan segel tubuhnya. Namun Tetua Se langsung memperkuat esnya, membuat Dewi Tabib tak bisa bergerak. Beruntung di saat situasi semakin kritis, tiba-tiba muncul kekuatan ruang yang luar biasa. Yang ternyata senior Tianhu akhirnya berhasil membentuk tubuh barunya. Kini ia sudah resmi kembali sebagai seorang Dozun.
Terlihat penampilannya benar-benar berubah total, sangat sangar dan jauh dari sosok Ketua Yunsan. Bahkan dengan tubuh barunya ini, sikap konyolnya ketika masih menjadi Roh kemarin juga langsung menghilang. Tentunya layaknya pemilik kekuatan api, tubuhnya kini dipenuhi oleh warna merah layaknya pesulap merah, ya kan? Tetua Se yang tadinya sangat arogan langsung ketakutan, apalagi senior Tianhu sudah dalam mode serius. Alhasil karena tak ada pilihan lain, mereka segera membentuk formasi naga Xuanming untuk melawan balik. Namun baik naga Xuanming ataupun naga Bear Brand, semuanya tak ada artinya di hadapan seorang Dozun. Pada akhirnya, menyadari bahwa mereka bukanlah tandingan dari senior Tianhu, mereka pun segera kabur menggunakan kekuatan ruang. Namun hanya dengan satu jarinya saja, senior Tianhu hampir menghancurkan mereka semua. Di sanalah dalam kepanikannya, tanpa diduga Tetua Se mengorbankan 3 bawahannya demi melarikan diri. Dengan ini, meskipun 3 pasukan lembah Gleister harus tewas, Tetua Se masih bisa selamat. Melihat itu, senior Tianhu merasa sedikit bersalah. Ternyata setelah melakukan pergantian tubuh, ia masih butuh waktu untuk menyesuaikan diri. Namun Xiaoyan tak terlalu memikirkannya. Sebaliknya, mereka harus segera mencari tempat dengan suhu yang paling panas agar Dewi Tabib bisa mengendalikan tubuh racunnya. Jika berhasil, mereka akan memiliki 2 master di ranah Dozun. Di tengah pembicaraan, Xinlan tiba-tiba berkata bahwa ia mengetahui tempat yang cocok altar kuno Yang Hu, sebuah tempat terlarang milik keluarga Ye-nya. Di sana, ia pun juga meyakinkan setelah mereka mengetahui kekuatan Xiaoyan, para tetua di keluarganya pasti tak akan berani menyinggungnya lagi. Sementara itu, di kediaman keluarga Ye, mereka pun kedatangan beberapa tamu yang diketuai oleh Master Zhao Hei, di mana atas perintah dari sekte Heihu, mereka memiliki satu permintaan yaitu mengambil altar kuno Yang Hu. Mendengar itu, tetua Ye Chongla yang langsung menolaknya mentah-mentah. Namun lawannya adalah seorang master di ranah Dozun tingkat ke-6. Dengan kekuatannya, ia benar-benar mengamuk. Bahkan tetua Ye Chong sendiri tak bisa berbuat banyak. Di sanalah saat keadaan semakin kritis, tiba-tiba Xiaoyan dan pasukannya pun akhirnya datang. Master Zhao yang melihat kedatangan mereka awalnya tidaklah gentar. Ia segera memerintahkan para pasukan untuk menghabisi Xiaoyan. Namun senior Tianhu langsung menunjukkan kekuatannya. Sontak begitu menyadari bahwa mereka menghadapi seorang Dozun, pasukan sekte Heihu justru berlutut memohon ampun. Untungnya Xiaoyan masih mau bermurah hati. Ia hanya menyuruh mereka untuk segera pergi. Melihat kejadian itu, para tetua keluarga Ye pun sangat terkejut. Xiaoyan yang mereka lawan kemarin ternyata memiliki backingan sekuat ini. Pada akhirnya, tetua Ye Chong meminta maaf dan berterima kasih karena sudah membantu keluarganya. Kemudian barulah Xiaoyan mengungkapkan tujuannya, yaitu meminjam altar kuno Yang Hu. Awalnya, para tetua lain langsung menolak. Bagaimanapun juga, altar itu adalah tempat terlarang. Namun tetua Ye Chong sudah tak peduli dengan aturan lagi. Ia tetap mengizinkan Xiaoyan untuk masuk ke sana dan bahkan mengantarkannya. Di sisi lain, meskipun selamat dari pertarungan tadi, ternyata tetua Se tetap menerima luka yang parah. Sementara itu, di suatu tempat, kita pun akhirnya diperlihatkan lagi oleh Nona Sun Er, di mana Master Yingling mengabarkan kalau Xiaoyan saat ini sedang berada di kediaman keluarga Ye. Namun demi menyelamatkan temannya, sekarang Xiaoyan juga sudah bermusuhan oleh lembah Gleister. Selain itu, menurut informasi, Istana Jiwa juga sedang aktif-aktifnya. Mendengar itu, tanpa banyak bicara lagi, Sun Er pun segera memanggil Tetua Lin dan Tetua Yuan untuk mengajaknya berangkat ke kota Ye. Di sana, Sun Er juga bilang selama ada dirinya, tak akan ada yang bisa menyentuh ayangnya itu, ya kan? Wede, sikat Queen. Bukan King kalau cewek ya. Kembali ke Xiaoyan, altar kuno Yang Hu ternyata adalah tempat ajaib milik keluarga Ye. Setiap pagi sinar matahari akan berkumpul di sana. Dijelaskan di kedalamannya juga terdapat api hati yang bisa mengubah sinar matahari menjadi api matahari. Karena itulah tempat ini disebut sebagai salah satu tempat terpanas. Tapi akhir-akhir ini entah kenapa api hati sudah tak pernah muncul kembali. Singkat cerita, setibanya di altar kuno Yang Hu, Xiaoyan hanya meminta kepada senior Tianhu dan boneka siluman untuk menjaga keadaan sekitar.
Di sanalah Xiaoyan pun dibuat kaget karena faktanya dengan tubuh baru senior Tianhu, sikap konyolnya benar-benar sudah tak ada. Di sisi lain, di markas besar dari Lembah Lester, kita pun diperkenalkan oleh Tetua Tian Xuang selaku tetua tertinggi. Tak hanya itu, kita juga akhirnya diperkenalkan oleh ketua Lembah Lester yang bernama Bing He atau yang dijuluki sebagai Master S. Menariknya, menurut fandom BTTH, ada dua Bing He di Lembah Lester ini. Yang pertama adalah tetua yang dibunuh oleh Xiaoyan kemarin, dan yang kedua adalah ketuanya sendiri. Tapi daripada bingung, kita panggil saja dia Master S, Yi King. Di sana dengan muka paniknya, Tetua Se pun mengabarkan kalau gagalnya ia mendapatkan tubuh racun bukan sepenuhnya salah dirinya. Faktanya Dewi Tabib sudah dilindungi oleh seorang di Ranah Dozun. Namun Master S tetap saja sangatlah marah, apalagi Tetua Se juga kehilangan jejak mereka. Sampai di tengah ketegangan itu, tiba-tiba Lembah Lester kedatangan tamu yang tidak diduga yaitu Istana Jiwang. Menariknya, tamu kali ini adalah pengawal Wu atau sosok yang menangkap guru Yao Lao dulu. Di sana pengawal Wu langsung to the point, teman Dewi Tabib adalah target Istana Jiwang. Maka dari itu ia mengajak mereka bekerja sama. Apalagi pengawal Wu juga sudah tahu keberadaan mereka yang masih berada di keluarga Yang. Mendengar itu, Master S tak keberatan sama sekali. Ia menegaskan Dewi Tabib adalah incaran mereka, selebihnya mereka tak peduli sama sekali. Kembali ke altar Yang Hu, tanpa basa-basi lagi, Xiaoyan dan Dewi Tabib segera memulai proses pengendalian racunnya. Proses ini ternyata tidaklah sederhana. Semua racun di tubuh Dewi Tabib akan dikeluarkan terlebih dulu dan akan diserap ulang menggunakan inti monster naga kalajengking kemarin. Beruntung meskipun sangatlah menyakitkan, Dewi Tabib tetap bisa melewati proses tersebut. Hingga masuklah ke tahap terakhir yaitu membakar cairan bodi dengan api surgawi untuk mengumpulkan racun ke titik tertentu supaya bisa dikendalikan. Pada akhirnya, dengan arahan dari Xiaoyan serta tempat pelatihan yang sangat cocok, tak butuh waktu yang lama proses pengendalian tubuh pun terselesaikan. Tak hanya itu, membakar cairan bodi ternyata malah membuatnya berevolusi menjadi benih bodi. Dijelaskan benih bodi ini adalah harta berharga yang bisa membantunya merasakan keberadaan jantung bodi. Yang pada akhirnya sambil menunggu Dewi Tabib menyesuaikan diri, Xiaoyan memeriksa kedalaman altar. Di sanalah ia menyadari alasan mengapa api hati tidak muncul lagi. Ternyata di dalam altar terdapat mutiara hati. Dikatakan mutiara hati ini adalah energi esensi dari kedalaman bumi yang hanya akan terbentuk setelah ribuan tahun. Fungsinya gila sih, bisa digunakan untuk menciptakan pil tingkat 8 atau 9. Tanpa banyak bicara, Xiaoyan menggunakan api surgawi untuk mengambilnya. Dan kejutan, setelah berhasil dikeluarkan, karena selalu menyerap api hati, mutiara hati ini malah berevolusi menjadi sumber api positif ya lur ya. Dengan ini Xiaoyan pun lagi-lagi mendapatkan harta yang langka. Tapi tepat saat itu juga ia mendengar kebisingan yang ada di luar. Ternyata pasukan Lembah Lester yang dipimpin oleh Tetua Se dan Tetua Tian Xuang sudah tiba di depan kediaman dari keluarga Yang. Tujuan mereka cuma satu, yaitu menangkap Dewi Tabib. Disinilah Tetua Ye Chong pun baru tahu kalau Dewi Tabib adalah pemilik tubuh racun. Tentunya mereka lah yang benar-benar sangatlah panik, apalagi musuh juga sampai mengancam akan memusnahkan keluarga Ye-nya. Beruntung Xiaoyan dan senior Tianhu akhirnya keluar. Ia menegaskan karena ini adalah permasalahannya, jadi mereka tak akan melibatkan keluarga Ye. Bahkan tanpa banyak bicara lagi, Dynamic Duo ini bergegas menghampirinya. Awalnya Tetua Tian Xuang mengajaknya bernegosiasi. Selama mereka mau menyerahkan Dewi Tabib, masalah akan langsung selesai. Sayangnya Xiaoyan menolak akan hal itu, membuat pertarungan pun langsung terbagi. Senior Tianhu akan melawan Tetua Tian Xuang, sementara Xiaoyan akan menghadapi Tetua Se. Namun sebelum pertarungan dimulai, tiba-tiba pengawal Wu muncul dan langsung mengincar Xiaoyan. Melihat kemunculan dari pengawal Wu, amarah Xiaoyan pun langsung memuncak. Tanpa banyak omong, ia segera menyerangnya. Dengan ini, Xiaoyan akan menghadapi pengawal Wu, sementara boneka siluman akan ditahan oleh Tetua Se. Di sana, melihat Xiaoyan yang tak ada perkembangan sama sekali, pengawal Wu benar-benar meremehkannya. Terlebih lagi di pertarungan, Xiaoyan hanya menghindar, dan menghindar, ya kan?
Alhasil tak butuh waktu yang lama bagi pengawal Wu untuk menangkap Xiaoyan. Namun tenang, Xiaoyan hanya pemanasan saja. Terbukti di saat itu juga lah ia langsung menggunakan teknik rahasianya yaitu transformasi api langit. Di sini baru terungkap kalau transformasi api langit milik Xiaoyan sudah mencapai tahap ketiga. Transformasi pertama menggunakan api surgawi teratai, transformasi kedua menggunakan gabungan api teratai dan api gugur, dan transformasi ketiga yang baru ia dapatkan di lembah api kemarin menggunakan api surgawi milik Guru Yaolao. Seketika mode uban pun tercipta dengan kekuatan yang sangat luar biasa. Bahkan baik tetua Se maupun pengawal Wu sama-sama dibuat panik, ya kan? Wede, sikat miring king. Dalam hitungan detik, Xiaoyan menggempurnya habis-habisan. Meski begitu, pengawal Wu tidaklah gentar sama sekali. Menurutnya, selama bisa menahannya hingga mode ubannya habis, Xiaoyan tetap bukanlah apa-apa. Namun sayang, mode uban benar-benar tak ada lawan. Rana Xiaoyan ternyata sudah meningkat menjadi dozong tingkat ke-7. Melihat itu, pengawal Wu pun tidak percaya. Faktanya sekelas Guru Yaolao aja bisa ia tangkap. Akhirnya ia pun mulai tarung serius dan langsung mengeluarkan teknik piton pengunci jiwa. Tapi sayang, King Xiaoyan mode uban tetap tak ada lawan. Xiaoyan segera membalasnya dengan teknik gelombang pemakan api. Tak berhenti sampai di situ, Xiaoyan juga mengeluarkan api 6 kombinasi, segel pembuka gunung dan segel pembelah laut untuk menunjukkan siapa raja sebenarnya. Alhasil dalam sekejap saja, piton jiwa kebanggaan pengawal Wu lenyap seketika, ya kan? Melihat itu, pengawal Wu lah yang kali ini ketar-ketir. Apalagi spesial untuk membalaskan dendam gurunya, Xiaoyan juga mengeluarkan amarah teratai dewa. Saat itulah ledakan dahsyat menghantam seluruh arena membuat semua pun langsung terpana. Tetua Ye Chong bahkan langsung mengingatkan para tetua agar lebih berhati-hati dan jangan sampai menyinggung Xiaoyan. Namun berbeda dengan tetua Tian Xuang, satu kata keramatlah yang hanya terucap, Xiaoyan tak boleh dibiarkan hidup. Sementara Xiaoyan sendiri, ia juga dibuat kaget dengan peningkatan yang luar biasa ini. Bahkan ia bilang, jika tubuhnya tak dilatih dengan banyak bahan yang bagus, justru ialah yang mungkin akan mati di tempat. Tapi di saat itu jugalah akhirnya terungkap kalau pengawal Wu ini juga merupakan pengguna tubuh rong. Tentunya dengan banyaknya serangan yang ia terima, tubuhnya pun mulai berkedip-kedip dan tak akan bisa bertarung lagi. Pada akhirnya tetua Tian Xuan lah yang menyuruh dua tetua lainnya untuk segera membantu tetua Seng. Namun this is King Xiaoyan, ya kan? Di balik semua teknik yang sudah keluar tadi, Xiaoyan masih belum menggunakan satu teknik andalan. Tentunya adalah warisan dari senior Tianhu, teknik api 5 roda. Ternyata Xiaoyan sudah menguasainya dengan sangatlah mahir. Bahkan ia bisa menciptakan 5 monster api sekaligus. Kali ini meskipun sudah bertiga, para tetua lah yang sangatlah panik. Mereka segera menggunakan formasi pertahanan esnya. Tapi sayang, formasi api 5 roda yang dikendalikan oleh 5 monster api yang berbeda bukanlah perkara mudah. Pada akhirnya tetua Se hanya menyuruh dua tetua lain untuk mentransfer kekuatannya agar mereka bisa menggunakan serangan dari Master S. Dalam sekejap situasi pun langsung berubah semenjak panah es raksasa muncul ke arena. Namun Xiaoyan juga tidaklah kehabisan akal. Ia segera membentuk api tangan raksasa demi menahan serangan itu. Di sanalah Xiaoyan pun sadar kalau efek dari mode uban tak akan bisa bertahan lagi. Oleh sebab itulah ia memanfaatkan momen bentrokan tersebut untuk mengeluarkan amarah teratai dewa. Dan boom, ledakan dahsyat kembali terjadi tepat di depan mata dari 3 tetua. Dalam sekejap, 2 tetua sekarat, tetua Se mati di tempat. Para tetua dari keluarga Ye pun semakin kaget. Bagaimana tidak, bocah seperti Xiaoyan bahkan bisa mengalahkan 3 Master Dozong sendirian. Meski begitu, mode uban Xiaoyan juga sudah habis dan ia terkena sedikit serangan balik. Tapi jelas Xiaoyan tetap memaksakan diri dan bisa dengan mudah menangkap pengawal Wu. Di sanalah pengawal Wu pun sangat menyesal. Menyesal karena tak membunuh Xiaoyan sejak awal. Senior Tianhu yang melihatnya, ia pun hanya menyuruh Xiaoyan untuk beristirahat.
Namun sayang, tepat di saat itu juga lah pasukan dari Istana Jiwa pun kembali datang. Kali ini dipimpin langsung oleh Master Xinghai yang sudah di ranah Dozun tingkat kedua. Melihat itu, Xiaoyan pun langsung bergegas menangkap pengawal Wu. Bahkan menyadari kalau kondisinya sangatlah buruk, Xiaoyan tak mau memaksakan diri dan mencoba melarikan diri. Senior Tianhu yang melihatnya awalnya mencoba untuk membantu, namun tetua Tian Xuang langsung menghadangnya, membuat pertarungan mereka pun berlanjut lagi. Di sisi lain, layaknya Dozun tingkat kedua, pergerakannya benar-benar sangat cepat. Dalam sekejap, Xiaoyan langsung dikurung oleh Master Xinghai. Beruntung di saat itu juga lah Dewi Tabib akhirnya selesai melakukan pengendalian tubuh. Dengan ini Dewi Tabib juga langsung meningkat karena Dozun dan bergegas membantu Xiaoyan. Sejadi salah satu ciri khas Dozun, di belakang dari punggungnya kayak ada aksesoris gitu ya lur. Melihat Dewi Tabib, Master Xinghai langsung memintanya untuk tidak ikut campur. Bagaimanapun Istana Jiwa adalah organisasi yang tak bisa disinggung sama sekali. Semua bawahannya untuk menyerang Dewi Tabib. Sayangnya Dewi Tabib dengan mode Dozun juga tak ada lawan. Dalam hitungan detik ia bisa menyebarkan kekuatan racun dan membunuh beberapa pasukan musuh. Melihat itu, anggota Istana Jiwa lah yang ketar-ketir dan bergegas mundur kembali. Dengan ini pertarungan pun dialihkan kepada Dewi Tabib melawan Master Xinghai. Tanpa diduga, Master Xinghai yang tadinya sangat mendominasi di hadapan Dewi Tabib malah tak ada apa-apanya. Hingga senior Tianhu pun berkumpul lagi. Di sana menyadari kalau Xiaoyan sudah terluka, mereka pun membagi tugas. Senior Tianhu akan menghancurkan penghalang es yang ada di sini, sementara Dewi Tabib akan menghadang semua musuh-musuhnya. Dalam sekejap, dengan kerjasama epik yang sangat solid, tak butuh waktu yang lama untuk mereka menghancurkannya. Namun sayang, tepat ketika ingin melarikan diri, tiba-tiba sosok yang lebih kuat pun join ke pertarungan. Bing He, Master S, ketua dari Lembaga Lester. Tetua Ye Chong yang melihatnya, kali ini ia hanya bisa geleng kepala, karena menurutnya Xiaoyan dan kawan-kawan takutnya tak akan bisa melarikan diri. Sama halnya dengan Xiaoyan, ia pun sadar meskipun mereka bertiga bekerja sama, juga tetaplah sulit untuk mengalahkannya. Sementara itu, Master S pun hanya meminta agar Dewi Tabib ikut dengannya. Ia berjanji kalau dua temannya pasti akan selamat. Namun sayang, Dewi Tabib menolaknya mentah-mentah. Disinilah baru terungkap kalau Master S ini juga merupakan pemilik tubuh racun ya lur ya. Dijelaskan tubuh racun itu terbagi menjadi dua, tubuh racun bawaan seperti Dewi Tabib dan tubuh racun yang didapat seperti Master S ini. Bedanya tubuh racun yang didapat memiliki sedikit kekurangan. Dan oleh sebab itulah Lembaga Lester memburu pemilik tubuh racun bawaan. Dengan begitu tubuh racunnya pasti akan menjadi sangat sempurna. Pada akhirnya, karena tak ada kesepakatan yang didapat, pertarungan pun langsung terjadi. Dengan duo naga racunnya, Master S segera memburu mereka bertiga. Awalnya, baik senior Tianhu maupun Dewi Tabib, mereka masih bisa menghindarinya. Namun, Xiaoyan yang dalam kondisi terluka parah, tepat di depan muka naga racun pun siap menelannya. Tapi lagi-lagi di saat genting seperti ini, tiba-tiba dua tetua klan kuno pun menyelamatkannya. Ternyata Ayang Sun-er sebagai queen yang sebenarnya akhirnya menunjukkan diri. Disinilah dengan muka yang semakin glowing, Sun-er akhirnya diperkenalkan sebagai nona dari keluarga Gu atau yang lebih dikenal sebagai klan kuno. Melihat itu, Xiaoyan lah yang seketika salting brutal, ya kan? Waduh, King. Apalagi Sun-er bilang sisanya serahkan saja kepada mereka. Master S yang melihatnya awalnya mencoba bernegosiasi. Selama mereka tak ikut campur dalam masalah Dewi Tabib, Xiaoyan bisa ia lepaskan. Bahkan ia sudah tak peduli dengan kerjasamanya bersama Istana Jiwa. Sayangnya Sun-er menegaskan tak ada satupun orang yang bisa membawa temannya Xiaoyan. Pada akhirnya pertarungan pun langsung terjadi. Tetua Lin melawan Master S, sedangkan Tetua Yuan melawan Master Xinghai dan Tetua Tian Xuang. Dalam sekejap, dua tetua ini sangat mendominasi pertarungannya. Bahkan Master Xinghai sampai menyuruh semua bawahannya untuk segera menangkap Xiaoyan. Sayangnya, tepat pada saat mereka mengepung, Ayang Sun-er lagi-lagi menunjukkan kekuatannya. Disinilah baru terungkap kalau api milik Sun-er bahkan bisa membuat api gabungan milik Xiaoyan ketakutan.
Dan benar saja, hanya dengan satu tiupan manja, semua anggota dari Istana Jiwa dibuat lenyap dalam sekejap. Tapi lagi-lagi, melihat itu, Xiaoyan pun lagi-lagi merasa minder, karena faktanya Sun Er selalu berada di depannya. Namun Sun menunjukkan kekuatannya sekali lagi dengan menghancurkan formasi penghalang yang ada di sini. Melihat itu, Master Esla yang sangatlah kaget dan sedikit bertanya-tanya dari mana asal-usulnya. Hingga Tetua Lin pun menunjukkan mantra segel kaisar, segel pelenyap langit. Alhasil mau tak mau, Master S mencoba melawannya menggunakan tapak langit bekunya. Dalam sekejap, bentrokan keras terjadi, menghasilkan fluktuasi yang sangatlah dahsyat. Saat itulah Master S pun sadar kalau sekelompok orang ini berasal dari klan kuno. Pada akhirnya, ia pun tak mau memaksakan diri dan segera memohon ampun. Bahkan ia berjanji tak akan mengusir teman-temannya lagi. Beruntung Xiaoyan masih mau melepaskannya, tapi Sun Er tetap memberikan peringatan keras. Jika terjadi sekali lagi, lembah Gleisterlah yang akan ia luluhlantahkan, ya lur ya, sikat Queen. Dengan ini mereka pun bergegas pergi meninggalkan Master Xinghai seorang diri. Awalnya Master Xinghai masih mencoba untuk mengancam kalau Istana Jiwa pasti tak akan melepaskan mereka. Sayangnya yang ada di hadapannya adalah nona dari klan kuno. Dalam hitungan detik, Sun Er langsung menangkapnya dan menyerahkannya kepada Xiaoyan. Kemudian setelah keadaan sudah membaik, barulah Sun Er berterima kasih kepada Dewi Tabib yang sudah melindungi Xiaoyan selama ini. Disinilah mereka berdua pun akhirnya saling berkenalan dan siap menggibahkan akan banyak hal, ya kan? Waduh. Setelah itu di kediaman keluarga Ye, Xiaoyan mengatakan kalau rencananya adalah menyelamatkan gurunya terlebih dulu. Mendengar itu, Sun Er pun langsung mengungkapkan kepada dua tetuanya kalau Xiaoyan ini adalah murid dari guru Yao Lao. Sontak hal itu membuat mereka pun cukuplah kaget. Faktanya di seluruh benua energi tempur tak ada satupun alkemis yang bisa menandinginya. Namun Sun Er hanya mengatakan dengan kekuatan Xiaoyan saat ini, meskipun dibantu oleh Dewi Tabib dan senior Tianhu, tak juga menanyakan soal kabar dari ayahnya. Sayangnya Xiaoyan hanya bisa mendapatkan informasi tentang gurunya saja, sementara informasi tentang ayahnya masih belum diketahui sama sekali. Mendengar itu, Sun Er pun bilang kalau ia akan mengandalkan kekuatan dari klan kuno untuk mencari tahu informasinya. Jika ada kabar, mereka pasti akan langsung memberitahunya. Di sisi lain, Komandan Ling Xuan mendapatkan perintah dari tetua klan untuk segera membawa Sun Er kembali ke dunia kuno. Alhasil, menyadari kalau saat ini Sun Er sedang bersama Xiaoyan, ia pun dengan semangat menjalankannya. Sekaligus ia ingin memberikan pelajaran juga, ya kan? Waduh. Kembali ke Xiaoyan, ia sudah bisa mempelajarinya. Setelah itu, sembari mengisolasi ruangan tersebut, Sun Er menceritakan soal sejarah dari giok kaisar kuno. Dijelaskan sejak zaman dahulu, sangat jarang sekali ada master yang bisa menembus kerana Dodi. Yang ternyata kaisar kuno ini adalah master Dodi terakhir di benua energi tempur. Setelah dirinya, sampai sekarang masih belum ada satupun yang bisa menyentuh ranah tersebut. Namun yang menjadi poin pentingnya, sebelum meninggoy dulu, kaisar kuno meninggalkan sebuah tempat, di mana giok kuno yang ada di tangan Xiaoyan adalah untuk membuka tempat tersebut. Itulah kenapa baik Istana Jiwa ataupun klan kuno sama-sama menginginkan giok kaisar kuno. Meski begitu, Sun Er juga menceritakan kalau dulu keluarga Xiao merupakan kekuatan hebat di benua energi tempur. Leluhur mereka yang bernama Xiao Xuan adalah seorang jenius sejati. Bahkan di bawah kepemimpinannya, dalam waktu beberapa ratus tahun sudah bisa membuat keluarga Xiao berdiri di papan atas. Sejak saat itulah keluarga Xiao dan klan kuno memiliki hubungan yang sangat baik. Bahkan sebelum leluhur Xiao Xuan meninggal, ia sempat membuat perjanjian agar klan kuno mau melindungi keluarga Xiao untuk mempertahankan garis keturunannya. Namun sayangnya keluarga Xiao mengalami keterpurukan hingga harus keluar dari wilayah Zhongzhou dan menetap di kerajaan Jiama. Pada saat itulah perjanjian pun mulai memudar. Selain itu, Sun Er juga memberitahukan ada dua alasan kenapa dulu dirinya dikirim ke keluarga Xiao. Yang pertama, karena ayahnya ingin masa kecilnya bisa tenang, dan yang kedua, karena ada beberapa orang di klan kuno yang menyuruhnya untuk merebut giok kaisar kuno. Mendengar itu, Xiaoyan pun tak terlalu mempermasalahkannya.
Yang membuat kedua tetua ini pun pura-pura tak sengaja lewat aja ye. Waduh. Kembali ke Xiaoyan dengan dirinya yang sudah menerobos kerana dozong, ia pun mencoba memurnikan flek racun iblisnya seorang diri. Sementara itu, Sun Er segera menghampiri Dewi Tabib dan lagi-lagi meminta untuk menjaga Xiaoyan karena ternyata Sun Er akan pergi kembali. Namun di tengah obrolan lembut tersebut, tiba-tiba mereka pun dikagetkan dengan kemunculan sekelompok orang yang ternyata tepat di kediaman keluarga Ye. Komandan Xingluan dan jajarannya sudah ada di sana. Tujuannya hanya satu, yaitu membawa Sun Er kembali. Melihat itu, duo tetua pun sangatlah marah. Faktanya Sun Er sudah dijaga oleh mereka dan tak akan dalam bahaya. Tak hanya mereka saja, Sun Er pun muncul dan menegaskan dalam 2 hari lagi ia pasti akan kembali. Tapi sayang, atas perintah dari tetua, Komandan Ling Xuan memberitahukan kalau Sun Er sudah diharuskan untuk kembali. Selain itu, ia juga menerima satu perintah lagi, yaitu membawa Xiaoyan ke klan kuno. Sontak hal itu membuat Sun Er naik pitam dan menyuruh duo tetua untuk memberinya pelajaran manja. Namun ternyata tindakan lancangnya ini beneran didasari atas perintah tetua. Terbukti Komandan Ling Xuan segera menunjukkan plat Geo kuno perintah dari tetua langsung. Pada akhirnya Xiaoyan sendirilah yang memunculkan diri. Melihat Xiaoyan yang sudah di ranah dozong tingkat keempat, Komandan Ling Xuan tetap meremehkannya. Menurutnya Xiaoyan tetaplah sampah dari keluarga Xiao. Mendengar itu, Xiaoyan pun tak tinggal diam. Berbeda dengan pertemuan terakhir di gedung dalam, kali ini Xiaoyan tidaklah segan-segan menyinggung balik dan menantang pria tersebut. Sontak, Komandan Ling Xuan pun terpancing emosi dan bersiap untuk menyerang. Namun Dewi Tabib segera muncul dan memperingatkan sekali menyentuh Xiaoyan nyawalah yang akan melayang. Tapi tanpa diduga, alih-alih gentar, Komandan Ling Xuan malah tetap memprovokasi. Ia menuduh kalau Xiaoyan masih berlindung di belakang seorang wanita. Bahkan ia sampai menyinggung leluhur keluarga Xiao. Mendengar itu, Xiaoyanlah yang naik pitam. Di sana, menyadari kalau Sun Er juga mengizinkannya untuk bertarung, pada akhirnya pertarungan antara Xiaoyan melawan Komandan Ling Xuan tak bisa dihindari lagi. Dalam sekejap, Xiaoyan langsung mempermainkan pria tersebut. Bahkan dengan mudahnya ia bisa menghindari semua serangan musuh. Melihat itu, Komandan Ling Xuan pun tak mau bermain-main dan bergegas menggunakan mantra segel kaisar. Alih-alih gentar, Xiaoyan malah hanya menggunakan transformasi api langitnya dan bisa dengan mudah menyerang balik sebelum musuh menggunakan tekniknya itu. Di sanalah Xiaoyan mengembalikan semua hinaan yang dilontarkan oleh Komandan Ling Xuan dulu. Faktanya Ling Xuan lah yang hanyalah seorang sampah. Dari segi ilmu tombaknya, pembentukan segel yang sangat lama serta dokinya yang tidak berkembang. Jadi jika harus memberi nilai, Xiaoyan menegaskan kalau Komandan Ling Xuan benar-benar sangat lemah. Sontak, para prajurit Ling Xuan lah yang kali ini sangatlah kaget. Faktanya jika dibandingkan dengan generasi muda di klan kuno, Xiaoyan sudah merupakan papan atasnya. Namun Komandan Ling Xuan masih menolak untuk menyerang. Kali ini ia bahkan mengeluarkan teknik rahasia pelarut darah untuk meningkatkan kekuatannya. Dikatakan teknik ini merupakan salah satu teknik terlarang yang bisa melukai diri sendiri. Tapi Sun Er yang melihatnya masih sangatlah tenang. Menurutnya Ling Xuan tetap bukanlah tandingan Xiaoyan. Dan benar saja, meskipun sudah menggunakan teknik rahasia, fondasi dari Ling Xuan malah tak cukup kuat untuk menahannya. Pada akhirnya untuk kesekian kalinya, ia pun hanya dipermainkan oleh King Xiaoyan. Sampai tepat pada saat Ling Xuan mengeluarkan segel pembalik laut, dengan kecepatannya Xiaoyan lagi-lagi bisa menghentikannya. Kali ini Xiaoyan benar-benar bertindak kejam dan menanyakan apakah sampah keluarga Xiao sudah bisa memberinya penilaian, ya kan? Wih, sikat miring King. Melihat sikap tegas tersebut, duo tetua pun langsung menyukai Xiaoyan. Apalagi Ling Xuan memang layak dipermalukan. Namun momen kemenangan itu tidaklah berakhir dengan sempurna, karena faktanya tepat saat itu jugalah Sun Er juga harus pergi ke kediamannya. Pada akhirnya Xiaoyan pun hanya berjanji setelah turnamen pil dan menyelamatkan gurunya nanti, ia pasti akan mencari Sun Er. Dengan ini mereka pun berpisah lagi.
Setelah itu dijelaskan kalau turnamen Pagoda Pil itu ternyata diadakan setiap 30 tahun sekali, bukan 3 tahun sekali ya lur ya. Seseorang harus lulus dulu dari pengujian Pagoda Pil. 5 keluarga besar di kerajaan Danyu akan bersaing, keluarga Siu, keluarga Dan, keluarga Cai, keluarga Bai, dan keluarga Ye. Namun karena sampai detik ini keluarga Ye tak memiliki penerus seorang alkemis, akreditasi mereka pun mulai dipertanyakan sehingga posisinya sangat terancam. Dan oleh sebab itulah sesuai janjinya dengan Xinlan, Xiaoyan akan mewakili keluarga Ye dalam turnamen nanti. Tapi yang menjadi permasalahannya, untuk mengikuti pengujian 5 keluarga tak boleh diwakilkan oleh orang luar. Jadi dengan kata lain, jika Xiaoyan bertekad untuk mewakili keluarga Ye, maka ia harus menikah dulu dengan Xinlan. Meski begitu, tetua Ye Chong meyakinkan kalau pernikahan hanyalah formalitas saja. Selama Xiaoyan bisa membantu keluarganya mempertahankan posisi tetua di Pagoda Pil, maka ia tak akan terikat lagi dengan pernikahannya. Mendengar itu, Xiaoyan tak keberatan sama sekali. Tapi reputasi Xinlan lah yang akan sangatlah rusak karena ia akan dicap sebagai janda, ya kan? Waduh. Namun tanpa diduga, Xinlan juga tak keberatan akan hal itu. Faktanya selama keluarganya bisa selamat, ia juga ikutlah senang. Terlebih lagi sebagai seorang wanita, Xinlan juga sadar diri kalau ia tak pantas untuk Xiaoyan. Pada akhirnya semua pun sepakat akan hal itu. Tapi di saat yang sama anggota pun melaporkan kalau keluarga Chao datang untuk melamar Xinlan. Benar saja, Chao Dan yang ditemani oleh banyak pasukan sudah tiba di depan kediaman dari keluarga Ye. Para tetua yang mendengar niatnya mau melamar seketika langsung menolak. Faktanya hal itu hanyalah kedoknya saja. Tujuannya adalah menguasai keluarga ini. Mendengar itu mereka pun sangatlah marah dan mencoba untuk menyerang. Beruntung Xiaoyan dan kawan-kawan bergegas pergi ke depan. Tanpa disangka karena permasalahannya dengan lembah Glestar kemarin, Chao Dan sudah mengenal Xiaoyan. Namun yang perlu ia tegaskan, meskipun Xiaoyan kuat, tapi Chao Dan adalah alkemis di tingkat 7. Bahkan ia pun langsung mencoba membujuk senior Tianhu dan Dewi Tabib untuk tidak ikut campur. Dengan begitu mereka pasti akan memberinya beberapa pil menarik. Sayangnya ngomong-ngomong soal pil, Xiaoyan juga merupakan seorang alkemis. Pada akhirnya dengan kepercayaan diri yang tinggi, Chao Dan langsung menantang Xiaoyan untuk bertanding. Jika Chao Dan kalah, maka ia tak akan memaksa Xinlan untuk menikah. Begitu sebaliknya, jika Xiaoyan menang, maka ia tak boleh ikut campur dalam urusan keluarga Ye. Tentunya untuk pertandingannya adalah dengan mengandalkan api. Sontak hal itu membuat Dewi Tabib dan senior Tianhu pun tertawa tipis. Pada akhirnya Xiaoyan juga tak keberatan sama sekali dan pertandingan mereka pun langsung dimulai. Tanpa banyak bicara, Chao Dan langsung menunjukkan api iblis Tianyin, sebuah api dari monster singa kepala 3 di tingkat 8. Melihat itu, Xiaoyan dengan tenang menunjukkan api teratainya yang juga berubah ke wujud monster. Sontak, Chao Dan yang tadinya sangat percaya diri seketika langsung menciut melihat wujud api surgawi. Apalagi ketika api monsternya saling bertarung, api milik Xiaoyan lah yang sangatlah mendominasi. Bahkan meskipun ia sudah menggunakan 2 api monster tetap tak bisa menandinginya. Namun Chao Dan tetap menolak untuk menyerang. Ia segera mengeluarkan 4 api monster sekaligus untuk menekan 1 api milik King Xiaoyan. Di sana dengan tawa tipisnya, ia pun hanya bilang dalam bertarung api, kuantitas juga sangatlah penting. Alhasil ngomong-ngomong soal kuantitas, Xiaoyan juga akhirnya tarung serius. Kali ini ia beneran mempermalukan pria tersebut dengan mengeluarkan 10 api monster sekaligus. Dengan ini tak hanya Chao Dan lah yang dibuat kaget, semua tetua keluarga Ye juga memberikan ekspresi yang sama. Pada akhirnya tak butuh waktu yang lama untuk Xiaoyan memenangkan pertandingan ini. Bahkan ia menegaskan untuk bertanding api, Chao Dan masih tak layak sama sekali, ya kan? Hajar miring kingku. Namun meskipun begitu, Chao Dan tetap mengancam kalau di turnamen nanti keluarga Ye pasti akan mereka kalahkan. Ternyata ancaman tersebut bukanlah omong kosong belakang. Faktanya keluarga Chao memang memiliki 1 alkemis lagi, yaitu Chao Ying yang dijuluki sebagai penyihir. Di mana Chao Ying merupakan murid inti dari Pagoda Pil dan sudah di puncak alkemis tingkat ke-7.
Tentunya tetua Ye Chong juga mengatakan kalau Cao Ying mungkin merupakan saingan terberat Xiaoyan. Setelah itu mereka pun bergegas menuju ke Pagoda Pil. Diceritakan karena turnamen akan segera dimulai, jadi seluruh kekuatan di Zhongzhou sudah berangkat semua. Namun di balik perjalanan itu Xiaoyan ternyata berlatih tertutup dan 20 hari masih tak kunjung keluar. Sampai tiba-tiba Xiaoyan pun menunjukkan perubahannya sekaligus energi dari kekuatan jiwa. Hal itu membuat senior Tianhu sangatlah kaget. Menurutnya kekuatan jiwa Xiaoyan mungkin sudah di ranah spiritual. Ternyata kekuatan jiwa juga memiliki tingkatan ranah, terbagi menjadi 4, ranah fana, ranah spiritual, ranah langit, dan ranah kaisar. Di mana pada zaman kuno dahulu ada pelatihan khusus untuk kekuatan jiwa yang disebut sebagai teknik Rong. Namun karena perkembangan zaman sekarang sudah tak ada lagi. Tapi di tengah obrolan tersebut mereka pun akhirnya tiba di kerajaan Danyu, lebih tepatnya di kota Sengdan atau markasnya Pagoda Pil. Dijelaskan Danyu ini sangatlah besar dan hampir sama seperti wilayah hitam. Ngomong-ngomong soal wilayah, di sini Mimin mau meluruskan sedikit kalau di dalam series BTTH hanya ada satu benua saja, yaitu benua energi tempur atau benua Douqing. Selebihnya hanyalah sebuah wilayah barat laut, wilayah hitam, dan dataran tengah atau dataran Zhongzhou, bukan benua Zhongzhou ya lur ya. Sorry karena Mimin sudah salah dalam penyebutannya. Oke, kembali ke cerita. Di sana karena Xiaoyan akan mengikuti turnamen pil, jadi tetua Ye Chong langsung mengajaknya ke Pagoda Pil untuk melakukan pengujian tingkat alkemis sekaligus mendapatkan lencana baru. Namun sesampainya di sana, seorang tetua dari keluarga Bai malah langsung menghina keluarga Ye. Apalagi melihat Xiaoyan yang hanya memakai lencana alkemis tingkat 4, ia benar-benar meremehkannya. Sontak hal itu membuat Xiaoyan pun cukuplah kesal dan sedikit menyinggung balik. Merasa tidak dihormati, tetua Bai malah marah balik dan mencoba untuk menyerang. Beruntung di saat itu jugalah Han Li selaku petugas pengujian pun akhirnya tiba. Tanpa banyak bicara, ia segera mengaktifkan formasi teleportasi dan menyuruh semuanya untuk memilih tingkatannya masing-masing. Xiaoyan pun memilih untuk mengikuti ujian level tertinggi, yaitu alkemis tingkat 7 menengah. Namun lagi-lagi sembari menunggu hasilnya, tetua Bai masih saja merendahkan keluarga Ye. Singkat cerita, ujian pun akhirnya selesai. Untuk alkemis tingkat 6 menengah, 2 alkemis dari keluarga Xiu lolos, sementara keluarga Bai malah gagal. Namun untuk alkemis tingkat 6 tinggi, wanita perwakilan dari keluarga Bai berhasil lolos. Sontak hal itu membuat tetua Bai pun semakin merasa di atas angin. Namun saat kepedeannya sudah memuncak, di saat itu jugalah Xiaoyan pun dinyatakan lolos dari ujian alkemis tingkat 7 menengah. Bahkan petugas Han Li sampai meminta maaf karena katanya ujian di sini levelnya sangat terbatas. Jadi jika Xiaoyan ingin menguji lagi, ia harus ke markas besar Pagoda Pil. Dari pernyataan tersebut sudah membuktikan kalau Xiaoyan mungkin bisa melampaui alkemis tingkat 7 menengah, ya kan? Di sana tetua Bai pun sangatlah marah dan berniat untuk segera pergi. Tapi sayangnya Xiaoyan tetap memberinya pelajaran manja atas penghinaan yang sudah dilontarkan tadi ya lur ya. Waduh. Kemudian mereka pun lanjut berkeliling kota. Di sana karena Xiaoyan sedang mencari beberapa bahan yang langka, jadi mereka pun pergi membagi tugas. Xinlan akan lanjut berkeliling, sementara Xiaoyan dan sisanya akan pergi ke pameran dagang Master Alkemis, di mana hanya seorang alkemis lah yang bisa belanja di sana. Namun sebelum sempat bergerak, tiba-tiba muncullah sebuah kereta yang menerobos masuk ke dalam kota. Melihat itu, tetua Ye Chong pun bilang kalau itu adalah orang dari keluarga Dan yang akan mengikuti turnamen juga. Diceritakan di antara 5 keluarga besar, keluarga Dan ini sebenarnya rendah hati. Namun tak tahu kenapa hari ini mereka sedikit ngegas. Ternyata salah satu alasannya karena melihat Xiaoyan yang merupakan alkemis tingkat 7 menengah. Di sanalah kita pun diperkenalkan oleh 2 alkemis dari keluarga Dan yang bernama Dan Chen serta Dan Xuan. Meski begitu, mereka tetap tak terlalu memperdulikannya, karena menurutnya musuh terberat adalah Cao Ying dari keluarga Cao. Kembali ke Xiaoyan, sesampainya di pameran alkemisnya, mereka pun langsung dipandu oleh seorang tetua. Di sanalah Xiaoyan pun mengatakan kalau ia sedang mencari 3 bahan langka, seloton hijau 1000 tahun, buah siluman darah, dan gingseng tulang salju.
Sayangnya dari ketiga bahan yang ia cari hanya ginseng tulang salju lah yang ada di pameran ini, di mana dijual oleh Tetua Yan, salah satu penjual yang cukuplah licik karena suka menaikkan harga barangnya. Bahkan menyadari kalau Xiao Yan sedang mencari ginseng tulang salju, Tetua Yan pun mengatakan kalau Xiao Yan harus menukarkannya dengan pil tingkat 7. Hal itu membuat Xiao Yan pun sedikit protes. Bagaimana tidak, ginseng salju memang cukup berharga. Namun jika harga tukarnya adalah pil tingkat 7, maka itu nggak make sense sama sekali. Awalnya Tetua Yan tak peduli akan hal itu dan langsung menyuruh Xiao Yan mencari toko yang lain saja. Hingga Xiao Yan pun menunjukkan pil susin, salah satu pil tingkat 7 tertinggi yang bisa membantu alkemis untuk menerobos tingkat. Namun tujuannya hanyalah pamer saja dan tak ada niatan untuk menukarkannya. Tapi tanpa diduga, kali ini Tetua Yan lah yang memohon agar Xiao Yan mau menukarkan pil tersebut. Bahkan Xiao Yan dibebaskan memilih dari semua barang yang ia jual. Di sanalah senior Tianhu pun bilang agar Xiao Yan menukarkannya dengan sebuah potongan tembaga, di mana dari penglihatannya tembaga tersebut merupakan barang di zaman kuno. Pada akhirnya, tanpa basa-basi lagi, Xiao Yan segera menukarkan pil susin dengan ginseng salju dan satu lembaga tersebut. Barulah terungkap alasan Tetua Yan sangat menginginkan pil susin bukan untuk dirinya, melainkan untuk anaknya. Di mana sudah beberapa tahun anaknya tak bisa menerobos sama sekali dan sekarang sangat depresi. Tentunya dengan adanya pil susin mungkin bisa mengatasi permasalahannya. Oleh sebab itulah Tetua Yan sangatlah berterima kasih. Mendengar itu, Xiao Yan pun seketika teringat dengan perjuangan dari ayahnya dulu, di mana ayahnya juga rela memberikannya pil di pelelangan Miller demi membantunya menerobos ranang. Pada akhirnya, Xiao Yan pun menambahkan beberapa pil lagi sebagai bonus untuk Ketua Yan. Namun di saat yang sama masalah baru kembali muncul. Kali ini Chen Xian, tuan muda dari sekte Xuan Ming, malah menginginkan potongan tembaga tadi. Di sana ketika Xiao Yan menolak, ia malah menyerangnya. Alhasil tanpa banyak bicara lagi, Xiao Yan pun langsung meladeninya. Bahkan di saat dua tetuanya mau turun tangan, duo Dozun andalan juga tak tinggal diam. Pada akhirnya, Xiao Yan pun hanya mengingatkan agar mereka tidak menyinggungnya. Jika tidak, Chen Xian tak akan bisa keluar dengan selamat. Ya kan, sikat King. Mendengar itu, Chen Xian pun semakin penasaran dan menyuruh dua tetuanya untuk menyelidiki latar belakangnya. Faktanya, selama bertahun-tahun ini, baru Xiao Yan lah yang berani mengancamnya. Kembali ke Xiao Yan, di sana Xin Lan ternyata juga berhasil mendapatkan buah siluman darah. Jadi tinggal satu bahan lagi yang belum ditemukan. Ternyata Xiao Yan mengumpulkan bahan-bahan ini untuk membuat pil peleburan darah tulang. Setelah itu mereka pun pergi ke kediaman keluarga Ye. Ternyata di kota ini keluarga Ye juga memiliki sebuah rumah. Namun karena keadaannya sekarang sedang terpuruk, jadi tak ada yang mengurusnya. Tentunya untuk sementara ini Xiao Yan dan kawan-kawan akan tinggal di sini. Di sana di ruangannya, barulah Xiao Yan pun menanyakan soal potongan tembaga tadi. Seketika senior Tianhu pun meniup tembaga itu dan mengatakan kalau harta yang sebenarnya bukanlah di tembaganya melainkan di debunya. Terbukti ketika Xiao Yan membakarnya menggunakan api surgawi, debu tersebut langsung berubah menjadi debu Rogiok. Dijelaskan debu Rogiok sendiri sangat terkenal di zaman kuno. Fungsinya bukan hanya untuk bahan membuat pil di tingkat 8 ke atas, melainkan jika diintegrasikan ke dalam jiwa, bisa merawat jiwa, meningkatkan energi jiwa untuk menerobos ranang. Namun sayangnya karena pelatihan jiwa sudah tidak terpakai, jadi hanya itulah fungsi yang ia tahu. Dan kemudian senior Tianhu pun bergegas pergi ke ruangannya. Saat itulah Xiao Yan yang sedang memperhatikan debu gioknya, tiba-tiba salah satu debu malah masuk ke dalam jiwa. Dalam sekejap, Xiao Yan langsung diajarkan tentang energi spiritual, di mana dengan bayangan jiwa raksasa, ia pun hanya menyebutkan 3 kalimat. Jiwa tertinggi, menutup spiritual langit, dan menempa jiwa. Setelah itu, jiwa tersebut hilang kembali. Mendengar itu, tanpa banyak bicara, Xiao Yan pun bergegas memahaminya. Tanpa disangka dalam sekejap saja Xiao Yan bisa menggunakan persepsi jiwanya hingga ke tahap memunculkan tubuh spiritual. Bahkan saat itu jugalah Xiao Yan tak sengaja melihat wujud dari api surgawi bara 3000-nya.
Namun beberapa detik setelah itu muncul sesosok jiwa yang kuat yang mengusir Xiaoyan. Di sanalah Xiaoyan pun baru tahu kalau lokasi dari api bara 3000 berada di wilayah bintang di kota Dan. Yang pada akhirnya ia tak mau overthinking dan hanya fokus untuk meningkatkan kekuatan. Di sisi lain, di markas besar Pagoda Pil, sekelompok tetua pun sedang mengobrol dan mengatakan kalau kemarin ada orang yang mencoba mengintip api bara 3000. Sayangnya ia tak bisa mendeteksi orang tersebut, yang ia tahu kalau kekuatan jiwanya benar-benar sangatlah bagus dan sudah di ranah spiritual. Selain itu, mereka juga mengobrolkan soal Guru Yaulau, yang katanya kemarin murid dari Guru Yaulau sempat viral karena berhasil meratakan lembah Lester. Mendengar itu, salah satu tetua ceweklah yang sangatlah penasaran dan sangat ingin bertemu. Kemudian keesokan harinya pengujian 5 keluarga besar akhirnya sudah dimulai. Di sanalah tetua Ye Chong memperkenalkan satu persatu keluarga besar dari keluarga Dan yang kemungkinan akan diwakilkan oleh Dan Xuan. Namun alih-alih fokus kepada Dan Xuan, Xiaoyan malah salpok kepada Dan Chen yang katanya memiliki tubuh yang unik. Lanjut ada Bai Ying yang akan menjadi perwakilan dari keluarga Bai. Dikatakan keluarga Bai dan keluarga Ye adalah musuh bebuyutan. Jadi mereka pasti akan mencoba memanfaatkan kesempatan ini untuk menghancurkan keluarga Ye. Kemudian ada keluarga Xiu yang mengirimkan Xiu Ji dan keluarga Chao yang mengutus trio alkemisnya yaitu Chao Dan, Chao Xiu, dan Chao Ying. Dari ketiga ini kemungkinan Chao Xiu lah yang akan turun tangan. Meski begitu, Chao Dan tetap memprovokasi dua kakaknya untuk membalaskan dendamnya kepada Xiaoyan. Tak lama, tetua Seng selaku wasit dari pengujian akhirnya datang. Ternyata pengujian ini terbagi menjadi 3 tahap. Tahap pertama adalah pengujian jiwa. Mereka harus memasukkan kekuatan jiwanya ke dalam sebuah alat. Jika nilainya bisa mencapai 4, maka akan dinyatakan lulus. Sebagai informasi tambahan, rekor tertinggi dalam pengujian jiwa ini masih dipegang oleh Chao Ying yang mencapai tingkat 9. Pada akhirnya, tanpa basa-basi lagi, ujian pun langsung dimulai. Xiu Ji perwakilan dari keluarga Xiu mencapai tingkat ke-7. Bai Ying dari keluarga Bai mencapai tingkat 8. Chao Xiu dari keluarga Chao mencapai tingkat 8 menengah. Serta Dan Xuan dari keluarga Dan bisa menyamai rekor dari Chao Ying dengan mencapai tingkat 9. Namun semua itu tak ada apa-apanya dibandingkan dengan King Xiaoyan, di mana ketika gilirannya Xiaoyan tak mau bermain-main dan langsung menunjukkan full potennya. Tanpa disangka, tak hanya berhasil memecahkan rekor yang baru, kekuatan jiwa Xiaoyan bahkan menghancurkan alat tersebut. Ya lur ya, waduh. Melihat itu, semua pun sangatlah kaget. Terlebih lagi, menurut persepsi jiwa dari tetua Seng, kekuatan jiwa Xiaoyan mencapai tingkat 14. Dengan ini, untuk ujian tahap pertama langsung dipimpin oleh King Xiaoyan. Kemudian lanjut ke tahap kedua yaitu pengendalian jiwa. Jadi ujiannya cukuplah sederhana. Mereka hanya perlu mengontrol manik yang dikeluarkan oleh sebuah alat. Siapapun yang bisa menangkap manik paling banyak dialah pemenangnya. Namun manik ini sangatlah berat dan bisa mencapai 1000 kg. Sebagai tambahan, rekor tertinggi juga dicetak oleh Chao Ying yang berhasil menangkap manik sebanyak 89. Pada akhirnya, tanpa basa-basi lagi, ujian tahap kedua pun juga langsung dimulai. Di sana, Xiu Ji hanya berhasil menangkap 41 manik, Bai Ying 43 manik, Chao Xiu 56 manik, serta Dan Xuan yang berhasil menangkap 66 manik. Namun again, semua prestasi itu tak ada apa-apanya di hadapan dari King Xiaoyan, di mana dengan santainya Xiaoyan bisa dengan mudah menangkap 93 manik sekaligus. Xiaoyan tak hanya memecahkan rekor yang baru, melainkan lagi-lagi mendapatkan posisi 1. Melihat itu, Chao Ying pun merasa tertantang, di mana spesial untuk tahap ketiga yang merupakan agresi kekuatan jiwa, keluarga Chao memutuskan untuk ganti pemain. Menurut aturan, karena keluarga Chao adalah juara di tahun lalu, jadi hal ini memang diperbolehkan. Di sana, Chao Ying bahkan menantang Xiaoyan secara terang-terangan. Yang sudah jelas, Xiaoyan juga tak keberatan sama sekali dan siap meladeninya. Dalam sekejap, Nona Chao Ying menunjukkan agresi jiwanya, di mana 3 keluarga lain yang merasakannya memutuskan untuk segera mundur. Sekarang hanya tersisa Xiaoyan dan Nona Chao Ying.
Di sanalah ia pun membuat kesepakatan, selama Xiaoyan bisa menahan 3 bekas tapak jiwanya, maka ia langsung mengundurkan diri. Jika takut, Xiaoyan bisa menyerah sekarang. Bagaimanapun dengan poin yang sudah dikumpulkan dari ujian pertama dan ujian kedua, keluarga Ye sudah masuk ke 2 besar dan sudah berhasil mempertahankan posisi tetua di Pagoda Pil. Namun sayang, Xiaoyan menolak untuk menyerah dan siap meladeni wanita yang bacot ini. Di sanalah Cao Ying pun langsung menunjukkan sebuah teknik roh yang sempat disinggung oleh senior Tianhu kemarin. Dikatakan ia bisa mendapatkannya dari gurunya. Tapi alih-alih gentar, Xiaoyan malah memanfaatkan momen tersebut untuk mempelajarinya, di mana ia memperhatikan tangan dari Nona Cao Ying untuk menciptakan teknik rohnya sendiri. Benar saja, meskipun serangan pertama dan kedua Xiaoyan sedikit kewalahan, namun ia masih bisa bertahan. Hal itu membuat Cao Ying pun semakin kesal dan akhirnya menunjukkan teknik roh terkuatnya. Namun again, this is King Xiaoyan, ya kan? Dimana ia lagi-lagi bisa meniru teknik tersebut dan berhasil menciptakan teknik rohnya dengan sempurna. Pada akhirnya, bentrokan besar pun terjadi, menghancurkan setengah arena di pertarungan. Tapi yang menjadi poin pentingnya, setelah 3 serangan, Xiaoyan masih bisa bertahan. Alhasil, Cao Ying pun dipaksa untuk mengakui kekalahannya. Dengan ini, Xiaoyan lah yang menjadi juara 1 dari pengujian 5 keluarga besar. Kemudian di malam harinya, menyadari kalau pertandingan tadi membuatnya bisa memahami teknik cross kuat itu, Xiaoyan justru merasa bersyukur. Namun di tengah kesenangan itu, tiba-tiba di kediamannya malah sudah tersegel oleh sebuah penghalang jiwa. Ternyata Xiaoyan kedatangan tamu yang tidak diundang, yaitu orang dari Istana Jiwa. Menariknya, sosok tersebut adalah Mugu, orang yang pernah membantu Han Peng dalam membunuh guru Yao Lao. Di sana Mugu pun hanya bilang tujuannya datang ke sini hanya untuk 2 hal, yaitu merebut jejak api milik guru Yao Lao sekaligus merebut teknik pembakaran. Selain itu, Mugu juga menunjukkan api surgawi laut milik Han Peng dulu. Ternyata Mugu sudah mengetahui kalau Xiaoyan dilindungi oleh 2 master di ranah Dozun. Oleh sebab itulah ia memasang penghalang jiwa. Tentunya ia pun menyarankan agar Xiaoyan memberikan saja teknik pembakaran. Dengan begitu ia akan melepaskannya. Sayangnya Xiaoyan menolaknya mentah-mentah, membuat pertarungan pun langsung terjadi. Namun sayang, Mugu ini benar-benar sangatlah kuat. Semua serangan Xiaoyan bisa ditahan dengan begitu mudah. Bahkan sekelas Amarat Ratai Dewa juga bisa dilahap oleh wujud monster dari api lautnya. Melihat itu, Xiaoyan pun segera mengeluarkan boneka siluman untuk menahan master tersebut. Sementara Xiaoyan sendiri mencoba menghancurkan penghalang jiwanya. Tapi sayang, hal itu sia-sia dan penghalang jiwa tak bisa ditembus sama sekali. Pada akhirnya, karena tak ada pilihan lain, Xiaoyan segera menggabungkan 3 api surgawi sekaligus beberapa api monsternya. Dalam sekejap, fluktuasi kekuatan pun benar-benar sangatlah dahsyat. Namun alih-alih gentar, Mugu malah makin semangat. Menurutnya, selama Xiaoyan bisa ia kalahkan, semua api tersebut akan jadi miliknya. Pada akhirnya, tanpa banyak bicara, Mugu langsung mengeluarkan tombak api lautnya. Beruntung, tepat saat serangan hendak mengenai Xiaoyan, tiba-tiba penghalang jiwanya hancur dan sosok jiwa yang sangatlah sangar pun seketika muncul. Ternyata ini adalah kekuatan jiwa dari ketua Pagoda Pil yang bernama Xuan Kongzi. Di sini terungkap kalau sosok jiwa yang mengusir Xiaoyan ketika ia mengintip api bara 3000 kemarin adalah ketua Pagoda Pil, ya lur ya. Awalnya Mugu pun bilang kalau hal ini tidak berhubungan dengan Pagoda Pil. Namun ketua Xuan menegaskan kalau ini adalah kota Sengdan, wilayah kekuasaan dari Pagoda Pil. Jadi ia tak akan membiarkan Istana Jiwa bertindak seenaknya. Di saat yang sama, Dewi Tabib dan senior Tianhu juga akhirnya tiba. Pada akhirnya dengan berat hati, Mugu pun melepaskan Xiaoyan. Meski begitu, ia berjanji akan menghampiri Xiaoyan lagi. Setelah itu, barulah Xiaoyan pun berterima kasih kepada ketua Xuan. Tapi ternyata ketua Xuan dan guru Yao Lao merupakan teman lama. Tentunya ketua Xuan pun langsung mengingatkan agar Xiaoyan lebih berhati-hati, terutama dengan sekte Xuan Ming. Faktanya informasi keberadaannya dibocorkan oleh sekte tersebut.
Sebagai tambahan, besok ia juga menyuruh Xiaoyan untuk menemuinya di pagoda pil. Mendengar itu, Xiaoyan pun baru teringat kalau kemarin ia memang sempat bermasalah dengan Chen Xian selaku tuan muda dari sekte Xuanming. Pada akhirnya, ia pun menyuruh tetua Ye Chong untuk menyelidiki tentang sekte tersebut. Kemudian, karena Mugu tadi memiliki api surgawi milik Han Peng, Xiaoyan pun kembali menginterogasinya. Ternyata Mugu itu adalah master dari Istana Jiwa. Kekuatannya sudah di ranah Dozun dan merupakan alkemis tingkat 8. Diceritakan di masa lalu Mugu dan Guru Yao Lao berasal dari perguruan yang sama. Namun entah apa permasalahannya, Mugu dikeluarkan dari perguruan. Sejak saat itulah Mugu bergabung dengan Istana Jiwa dan selalu menargetkan Guru Yao Lao, termasuk menghasut dirinya untuk membunuh gurunya sendiri. Yang pada akhirnya setelah mendapatkan informasi tersebut, Xiaoyan pun kembali mengurungnya. Kemudian keesokan harinya dipandu oleh tetua Seng, Xiaoyan bergegas pergi ke markas besar dari pagoda pil. Di perjalanan, ketua Xuan sudah berpesan untuk menyerahkan masalah sekte Xuanming kepada tetua Seng. Jadi Xiaoyan tak perlu mengurusinya lagi dan fokus saja pada turnamennya. Selain itu, markas besar pagoda pil ternyata disembunyikan, di mana untuk menuju ke sana harus mengaktifkan mekanismenya tersendiri. Dan hanya para tetua dan orang-orang dari pagoda pil lah yang bisa mengetahuinya. Singkatnya, mereka pun akhirnya tiba di pagoda pil, di mana dengan bangunan yang megah dan modern, Xiaoyan pun akhirnya bertemu dengan ketua Xuan Kongzi yang asli. Di sanalah Xiaoyan pun mengucapkan terima kasihnya secara langsung atas pertolongan kemarin. Namun ketua Xuan juga tak terlalu mempermasalahkannya. Faktanya ia dan Guru Yao Lao memang memiliki hubungan yang dekat. Bahkan ia sampai menyuruh Xiaoyan untuk memanggilnya dengan sebutan paman saja. Setelah itu barulah ketua Xuan bilang karena ia bisa merasakan api putih milik Guru Yao Lao di tubuh Xiaoyan, ia pun menanyakan apa yang sudah terjadi. Pada akhirnya Xiaoyan pun menceritakan semuanya kalau gurunya sudah ditangkap oleh Istana Jiwa, di mana sampai saat ini lokasi penjara dari keberadaan gurunya masih belum ditemukan. Mendengar itu, sebagai seorang sahabat, ia pun berjanji atas nama pagoda pil, mereka pasti akan membantu mencarikan petunjuk soal keberadaannya. Selain itu, ketua Xuan juga memberikan hadiah pertemuan berupa sloton hijau 1000 tahun yang memang sedang dicari oleh Xiaoyan, serta gulungan dari teknik tapak roh jiwa yang digunakan oleh Cao Ying kemarin. Kebetulan di saat yang sama, Cao Ying dan dua temannya pun akhirnya tiba. Ternyata Cao Ying adalah murid dari ketua Xuan, ya lur ya. Sementara dua temannya ini adalah Dan Chen dan Song Xing. Diceritakan kalau Song Xing merupakan murid dari tetua agung di pagoda pil serta tetua termuda di pagoda pil. Hingga ketua Xuan pun mengatakan alasannya mengumpulkan mereka ke sini. Ternyata karena turnamen pil yang akan diadakan nanti, di mana api bara 3000 sebagai hadiah 10 besar membuat turnamen kali ini menarik banyak sekali kekuatan besar termasuk Istana Jiwa. Dijelaskan karena pagoda pil selalu menyegel api bara 3000, Istana Jiwa sangatlah marah. Bahkan target mereka kali ini adalah menaklukkan api tersebut dengan kemampuan hidup abadinya. Meskipun gagal, mereka tetap bisa menghancurkan segel dari api bara 3000-nya yang bisa merugikan seluruh kerajaan Danyung. Oleh sebab itulah, misi kali ini jangan membiarkan orang dari Istana Jiwa memasuki 10 besarnya. Awalnya, Cao Ying pun sedikit mempertanyakan agar mereka melarang saja anggota Istana Jiwa. Namun sayang, karena aturan sudah ditetapkan dan semua alkemis sudah diperbolehkan, jadi mereka tak bisa mengubahnya begitu saja. Yang pada akhirnya, keempat orang ini pun berjanji pasti akan melakukan yang terbaik, terutama Xiaoyan. Bagaimanapun Istana Jiwa adalah musuh abadinya. Di ending, ketua Xuan pun hanya berkata, tak disangka pertandingan antara Guru Yao Lao dan dirinya harus dilanjutkan oleh muridnya masing-masing. Namun sayang, episode yang kali ini harus berakhir sampai di sini. Sebagaimana kelanjutan dari King Xiaoyan, Mimin akan melanjutkannya di video yang berikutnya. Oke lah, terima kasih untuk semua yang sudah menonton. Sampai jumpa di konten berikutnya. See